Seri MVC kita. Kali ini di video ke-12, kita akan menambahkan fitur update data sebagai bagian dari fitur CRUD kita ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingat, di video-video sebelumnya kita sudah menambahkan sebuah controller mahasiswa yang di dalamnya terdapat beberapa fitur. Yang sudah kita buat yaitu tambah data mahasiswa, lalu hapus data mahasiswa ya. Nah, harapan saya di sini teman-teman sudah paham dan sudah berhasil menjalankan dua fungsi ini. Ya, walaupun sekali lagi sebetulnya fokus dari seri ini adalah mengenai MVC-nya. Ya, jadi kita tidak menambahkan validasi form, keamanan form, dan keamanan websitenya. Ya, karena itu rasanya akan lebih mudah ketika nanti ke depannya kita menggunakan bantuan framework. Oke, dan sebetulnya fungsi CRUD ini sudah bisa kalian tambahkan setelah kalian mempelajari mengenai database wrapper. Ya, tapi karena banyak banget yang minta untuk dibuatkan, makanya saya coba buatkan fitur CRUD ini. Jadi teman-teman ya. Dan sekarang di video kali ini kita akan melengkapi lagi dengan menambahkan fasilitas edit atau ubah data begitu ya. Dan ini sebenarnya kalian sudah bisa tambahkan dengan mudah. Kalau misalkan kalian udah paham tambah dan hapus. Tinggal menambahkan tombol baru aja di sini yang nanti tulisannya ubah. Ya, dan kalau misalkan diklik itu kalian bisa aja pindah ke view lain untuk menjalankan metode yang lain di dalam controllernya. Nah, kalau gitu nggak ada masalah. Tapi karena fungsi tambah yang kita buat ini menggunakan modal box milik Bootstrap, nah kita ingin ketika kita menekan tombol ubah nanti, itu juga sama menggunakan modal box ini. Ya, mungkin bedanya nanti elemen-elemen inputnya sudah terisi, sesuai dengan mahasiswa yang mau kita ubah datanya. Nah, kalau kita mau melakukan itu, rasanya akan lebih mudah ketika kita menggunakan bantuan Ajax. Ya, karena kita akan menggunakan modal box yang sama dengan modal box tambah. Gitu ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Ajax, nggak apa-apa ya, nanti diikuti aja videonya, mudah-mudahan jadi paham. Atau, kalau teman-teman mau, silakan ikuti dulu playlist mengenai PHP dasar, karena di situ kita juga membuat hal yang mirip menggunakan Ajax. Oke ya, supaya tidak berlama-lama lagi, sekarang kita buka lagi codingannya. Nih ya teman-teman ya, jadi silakan, yang pertama kita akan arahkan ke halaman indeks ya. Karena tadi kita akan menambahkan tombol di sini. Dan ini adalah halaman view mahasiswa yang namanya index ya. Jadi silakan teman-teman buka views, folder mahasiswa, filenya index. Sudah ya, lalu teman-teman silakan arahkan ke linknya. Ini ya, yang list group item ini saya buat word wrap dulu, supaya nggak ada yang ngumpet di sebelah kanan. Nah, sekarang caranya gini. Kita akan copy aja link yang detailnya ya, biar gampang. Kita simpan di tengah-tengah, di sini. Oke, atau kalau mau gampang kalian pakai Visual Studio Code, tinggal di blok aja lalu tekan Shift Alt atas. Nah, nanti akan dibuatkan duplikatnya di bagian atas. Selanjutnya, tulisan detailnya silahkan kalian ganti jadi misalnya apa nih? Ubah aja ya. Ubah data atau edit silahkan aja. Lalu warnanya, kalau primary itu warna biru ya. Danger itu warna merah. Saya mau pakai warna kuning deh ya. Itu namanya warning. Atau kalau mau hijau namanya sukses, sama aja. Coba kita save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada ya. Atau kita ganti jadi hijau aja deh. Sukses. Nah, begini aja ya. Kalau sudah, tinggal hrefnya. Ini sebetulnya hrefnya juga nggak terlalu penting ya. Kita ganti aja jadi ubah deh. Karena nanti yang akan kita jalankan bukan href ini, melainkan Ajax-nya. Sudah ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengennya gini. Kalau saya klik tombol ubah ini, dia akan menampilkan modal yang sama dengan tambah. Ya, itu dulu aja ya. Jadi caranya kita akan tambahkan beberapa atribut di elemen ini. Ya, kita contek aja yang tombol tambah. Nah, ini ya. Jadi kita punya data toggle, ya kalian scroll ke atas sama data target. Supaya modalnya jalan. Coba di copy aja. Kita pindahin ke ubah sini. Ya, kita copy. Coba kita save, kita jalanin. Harusnya kalau diklik tampil juga. Nah, betul ya. Begitu. Nah, tapi sekarang kita akan ubah isi dari modal ini menggunakan JavaScript. Atau lebih tepatnya menggunakan jQuery ya. Kita akan ubah tulisannya yang tadinya tambah jadi ubah, lalu tombolnya juga sama, tambah jadi ubah. Jadi sekarang saya minta teman-teman silahkan buka kode editornya, lalu kita akan bikin file JavaScript ya. Jadi file JavaScript-nya bakalan ada di folder public, lalu JS. Nah, kita bikin file baru di sini. Masuk ke foldernya, lalu klik tombol new file ini. Kita bikin aja file namanya script.
.js. Oke, sudah ya. Kosongkan dulu aja. Lalu untuk memanggil file ini, kita akan tambahkan di dalam templates kita di bagian footer. Ya, jadi teman-teman arahkan ke views, cari templates, cari footer. Nah, di sini ya, kita akan bikin script baru di bawah Bootstrap ini. Jadi kalian boleh klik aja di sini. Lalu tekan Alt Shift bawah. Lalu ganti Bootstrapnya jadi script. Ya, jadi sekarang kita punya file baru. Ini di save, di close aja. Kita kembali ke sini. Coba untuk mengetes script kita udah jalan apa belum, coba di console.log. Oke, misalnya begitu ya. Save, lalu kembali ke sini, kita refresh. Lalu kita buka konsolnya. Kalian boleh klik kanan, lalu inspect. Kita lihat konsolnya. Nah, berarti sudah terpanggil ya JavaScript-nya. Oke. Buat teman-teman yang masih belum paham mengenai JavaScript, kebetulan di channel ini saya sudah buatkan banyak sekali video mengenai JavaScript, mulai dari yang dasar sampai juga JavaScript dan DOM ya, atau dokumen object model. Ya, buat yang belum paham silakan boleh ditonton dulu aja. Sudah, console log-nya boleh dihapus. Sekarang sebelum kita menuliskan JavaScript, kita akan tuliskan dulu baris JavaScript agar nanti script ini akan dijalankan ketika halamannya sudah siap ya. Jadi caranya kalian boleh tulis gini, $, $itu jQuery ya, dalam kurung, lalu function, kurung buka kurung tutup, lalu di luarnya tambahkan kurung kurawal, enter. Nah, begini ya. Ini artinya ketika dokumennya sudah siap, jalankan fungsi di dalamnya. Ya, ini untuk menggantikan sebuah metode namanya ready. Oke, sekarang kita akan lakukan begini. Yang pertama, kita akan buat sebuah event ketika tombol editnya diklik. Oke, jadi yang ini nih, ketika ini diklik, kita jalankan sesuatu. Nah, supaya gampang, gimana kalau tombol ubah ini kita kasih kelas? Ya, supaya gampang kita ambil pakai jQuery-nya. Silakan teman-teman boleh tambahkan di sini kelas baru, misalkan namanya apa nih? Misalkan tampil modal ubah gitu ya. Jadi kalau diklik, modal ubahnya tampil. Ya, silakan perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Udah, di-save aja. Balik lagi ke script. Nah, sekarang kita jalaninnya gini. jQuery, tolong carikan saya, bacanya gitu kan ya, sebuah elemen yang nama kelasnya tampil modal ubah. Gitu. Ya, kalau pakai jQuery gitu bacanya. Lalu ketika diklik, berarti on, dalam kurung klik, jalankan fungsi berikut ini. Gitu ya. Nah, jadi pada saat diklik, saya pengennya, cobain dulu deh, kita console.log. Oke lagi, jalan nggak gitu ya. Jadi tulisan oke akan muncul di konsol ketika kita klik tombol ubahnya. Save dulu. Kita kembali ke sini, refresh, buka konsolnya. Klik ubah. Nah, udah ya. Sip. Udah jalan, berarti sekarang kita akan ubah nama labelnya. Tambah jadi ubah. Itu dulu aja. Caranya kita harus cari tahu dulu modalnya. Coba kalian arahkan ke HTML lalu cari modalnya. Nah, ini yang di bawah. Nah, ini namanya apa? Kalau kalian lihat, ini nama ID-nya form modal. Ini kayaknya ada yang salah nih. Karena form modal ini udah ada di sini. Coba cek lagi. Kalau namanya sama, ini nanti kita ganti. Gimana kalau ini kita ganti jadi form modal label gitu, karena dia memang label ya. Tinggal balik lagi, save dulu, balik lagi ke sini. Sekarang kita ubah tulisannya. jQuery, cariin saya elemen yang ID-nya form modal label gitu ya. Kalau udah ketemu, ubah isinya. Isinya tuh yang ini. Ya, isi dari HTML itu yang ini. Kita ganti jadi ubah data mahasiswa. Oke, coba kita lihat hasilnya. Save dulu, refresh. Kalau kita klik ubah, nah dia jadi ubah, udah benar ya. Tapi begitu kita klik tambah, nah dia tetap ubah. Nah, ini karena ketimpa ya. Ya, kalian bolehlah tambahkan lagi jQuery untuk mengganti tulisannya ya. Jadi kita tambahkan lagi pada saat button ini diklik. Ya, button tambah data ini diklik. Misalkan ini saya tambahkan kelas baru namanya tombol tambah data misalnya. Ya, jadi kita bikin lagi di sini. Di atasnya aja ya. jQuery, cariin saya elemen yang kelasnya tombol tambah data. Ketika diklik, jalanin function berikut. Ini kita copy aja. Ganti jadi tambah. Ya, supaya nggak error nih. Sudah. Save, klik ubah dia. Klik tambah, tambah. Tinggal tombolnya ya.
tombolnya. Sekarang cari tombolnya. Tombolnya kalian cari di modal, paling bawah. Nah ini, kita ambil tombolnya. Ini paling gampang gini, nggak usah tambahin kelas baru ya. Karena dia adalah tombol yang tipenya submit. Gitu kita bisa ambil dari sini, dari modal footer. Oke, ini pakai CSS selector. jQuery, tolong carikan saya elemen yang kelasnya modal footer. Lalu, ambil button di dalamnya. Button tuh 2 ini ya. Ini button tuh. Tapi yang tipenya submit saja. Nah, gini nulisnya. Ini CSS selector ya. Ganti isinya dengan ubah data. Oke. Begitu pula dengan yang atas ya. Jadi kalian boleh copy, pindahin ke sini, tulis tambah. Sudah. Coba save dulu, refresh. Ubah, betul. Lalu tambah. Sip, aman ya. Berarti persiapannya sudah oke. Tinggal kita akan membuat pada saat kita klik tombol ubah ini, modalnya udah ada isinya sesuai dengan mahasiswa yang kita pilih. Nah, ini di sini kita akan menggunakan Ajax. Ya, jadi Ajax itu adalah sebuah teknologi untuk bikin website kita makin interaktif yang membuat permintaan data atau request datanya terjadi di sebagian elemennya saja. Tidak perlu mereload satu halaman. Gitu. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah pada saat klik ubah, kita akan jalankan sebuah metode di dalam controller mahasiswa untuk query mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa ini. Gitu ya. Jadi misalkan saya klik Erik nih, begitu klik ubah, saya akan jalankan metode di controller mahasiswa dengan menjalankan query misalnya select bintang from mahasiswa where ID-nya sesuai dengan ID-nya Erik. Nah, nanti kalau udah dapat, tampilkan hasilnya ke dalam input-input ini. Gitu ya, mudah-mudahan masuk akal tuh. Jadi caranya gini. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, kalian kembali ke HTML-nya. Kita harus tahu dulu pada saat kita klik ubah ini, kita ngeklik mahasiswa dengan ID berapa. Kayak gini nih. Ya, tapi kita nggak akan pakai ini, kita bisa pakai data. Jadi kalian boleh tambahkan sebuah atribut data ID, gini ya. Jadi kita bisa bikin atribut data yang namanya bebas. Yang diisi dengan lebih kecil tanda tanya sama dengan ini PHP echo ya. Lalu $MHS ID. Nah, gini. Ya, lalu kita tutup begini. Nah, jadi nanti ID-nya kita tangkap pakai jQuery. Supaya jQuery tahu yang mau kita ambil datanya itu mahasiswa dengan ID berapa. Sekarang silakan kalian kembali ke JavaScript, lalu kita tambahkan di sini misalkan kita bikin aja variabel pakai const aja namanya ID. Itu kita ngambil dari gini. $this. Ya, this itu adalah ini tombol yang kita klik, tombol manapun ya. Tombol yang kita klik, lalu kita ambil datanya yang namanya ID. Oke. Maka kalau kita console.log harusnya muncul ID dari mahasiswa yang kita klik. Coba save, refresh, buka konsolnya. Saya klik Erik. Tuh, keluar angka 3 ya. Kalau saya klik Sandika, keluar angka 10. Jadi kita udah dapat tuh ID-nya. Sudah. Ini hapus lagi. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya baru kita akan jalankan Ajax-nya. Nah, ini teman-teman, perhatikan ya. Kalau mau menjalankan Ajax, itu di jQuery ada sebuah metode yang namanya $.ajax. Begini. Nah, maka nanti dia akan melakukan Ajax. Nah, Ajax ini memiliki beberapa parameter. Ya, karena dia bentuknya objek, kalian boleh tambahkan kurung kurawal buka dan tutup di sini. Begini. Yang pertama, ini sebenarnya ketukar nggak masalah ya. Parameter-parameternya ketukar nggak masalah. Saya bisa tulis yang pertama adalah URL. Nah, ini artinya saya mau ngambil data ke URL mana pakai Ajax-nya. Misalnya gini, saya mau jalankan metode yang namanya getUbah di controller mahasiswa. Jadi saya tulis gini, http localhost, ini full URL saya ya. PHP MVC, jadi kalau misalkan URL kalian beda, sesuaikan. Lalu mahasiswa, nah ini kan aplikasi kita ya, segini. Ini controller, lalu kita masuk ke metodenya apa. Misalnya gini, nanti saya mau bikin metode baru namanya getUbah. Metode ini berfungsi untuk mengembalikan data mahasiswa sesuai dengan ID yang kita kirimin. Paham ya? Jadi nanti kita akan kirimkan sebuah data. Nah, tadi ada komanya ya teman-teman di belakang. Nah, datanya apa?
Kita kirim bisa berupa objek. Yang pertama kasih nama datanya apa? Misalkan namanya ID gini. Dan ID ini akan berisi apa? Akan berisi ID yang ini. Nah, jadi saya tulis lagi ID di sini. Nah, ini teman-teman jangan bingung ya. ID yang sebelah kiri adalah nama data yang dikirimkan. Dan ID yang sebelah kanan itu adalah isi datanya. Ya. Nah, nanti datanya akan dikirimkan menggunakan metode apa? Awas koma di sini juga ya. Ada dua, bisa get, bisa post. Gimana kalau kita kirimin lewat post aja? Sehingga nanti ditangkap ID-nya pakai $_post. Sip ya. Lalu ada lagi, tipe datanya mau apa? Ya, kalian bisa pilih mau teks biasa atau mau JSON. Nah, nanti kita coba pakai JSON aja ya. Jadi nanti kalian tuliskan di sini data type begini. Ya, nanti kita isi dengan JSON. Gini. Oke, kalau teman-teman masih bingung tentang JSON, nggak usah khawatir ya. Anggap aja dia adalah objek di dalam JavaScript aja. Jadi nanti Ajax ini, dia akan mengharapkan data berupa JSON. Oke. Dan yang terakhir, saya mau tulis ketika sukses, apa yang akan kita lakukan, gitu kan? Jadi kita jalankan sebuah function, apa gitu. Kalau misalkan sukses, apa yang mau dilakukan? Function ini akan menerima parameter. Ya, silakan parameternya apa, kita tulis saja data. Nah, ini maksudnya kalau misalkan permintaan Ajax ke sininya berhasil, kalau ada data yang mau dikembalikan, maka ditangkap oleh variabel data. Ya, misalkan gini dulu aja. Ini, atau kita lihat isi dari datanya dulu ya. Kita console log data, walaupun ini pasti belum jalan. Nah, sekarang untuk mendapatkan data ini, coba kita buat dulu metode get ubahnya ya. Metode get ubahnya, coba. Kalian boleh buka controller mahasiswa. Begini. Kita tambahkan di paling bawah metode baru. Di sini ya, hati-hati teman-teman kurung kurawalnya. Kita bikin public function get ubah. Begini. Ya, coba kita echo aja. Oke, misalnya. Sudah ya, jadi nanti yang terjadi gini. Coba teman-teman perhatikan. Jadi pada saat tombol ubah diklik, ya lakukan semua ini. Lalu, jalankan sebuah Ajax. Ya, jadi request data tanpa mereload seluruh halamannya. Jadi reload sebagian aja. Minta data atau jalankan URL ini. Ambil data dari sini. Ya, kita ambil controller mahasiswa, metodenya get ubah. Sambil mengirimkan ID. Menggunakan metode post dan mengembalikan datanya berupa JSON. Nah, pada saat ini dijalankan berarti kan dia ke sini ya. Nah, ternyata metode ini mengembalikan string oke aja. Nah, ini string bukan JSON. Jadi harusnya nggak tampil nih. Jika saya refresh, kita buka konsol, klik ubah. Nah, nggak tampil apa-apa karena memang string. Coba kalau data type-nya kita hapus dulu deh. Ya, kalian hapus dulu. Gini aja. Coba refresh lagi, balik ke sini, klik ubah. Tuh, baru ada oke. Jadi kita sudah berhasil meminta data dari metode get ubah tanpa mereload halamannya. Sudah ya? Dikit-dikit aja dulu. Nah, gimana kalau misalkan kita tangkap ID-nya? Jadi saya tidak akan echo oke, tapi saya echo-nya gini. $_post ID. Ya, karena saya tahu halaman ini menerima ID. Yang dikirim dari mana? Dari sini. Oke, dikirim pakai post, berarti bisa ditangkapnya pakai $_post. Coba kita cek. Refresh. Jalankan konsolnya. Klik Eric. 3, betul ya? Klik Nova. 8. Sip, berarti udah bener nih. Jalan Ajax-nya. Oke ya teman-teman ya, jadi sekarang sudah berhasil nih data dikirimkan ke metode ini. Tapi sebenarnya yang akan kita lakukan bukan ini. Jadi kita akan meminta data mahasiswa yang kita pilih. Gitu. Jadi nanti di sini saya akan menjalankan metode yang ada di dalam model kita. Ya misalkan gini nanti, saya akan buat sebuah metode. Jadi saya jalankan modelnya dulu ya. This model mahasiswa _model. Lalu nanti saya jalankan misalnya metode baru namanya get data ubah misalkan gitu. Ya, saya akan jalankan sebuah metode get data ubah dengan mengirimkan ID. Gini, supaya saya bisa jalankan query-nya. Oke, jadi nanti saya jalanin ini. Jadi silakan teman-teman ini save dulu, kita buka Explorer-nya, kita buka mahasiswa model. Nah, di sini kita akan jalankan query-nya. Oh, ternyata kita udah punya ya, ada get mahasiswa by ID. Nah, ini kenapa nggak kita pakai yang ini aja? Jadi kita nggak perlu nih
pakai yang ini, tapi ada get mahasiswa by ID. Oke teman-teman ya, jadi pada saat saya jalankan Ajax-nya, saya masuk ke metode ini, lalu saya minta datanya ke model. Nah ini kalau misalkan saya echo, ini kan bentuknya array asosiatif ya, pasti nggak akan mau di echo kan? Supaya datanya bentuknya bukan array asosiatif, tapi bentuknya JSON, nah ini harus kita bungkus dengan sebuah fungsi di PHP namanya JSON_encode. Begini. Jadi silakan dibungkus begini. Jadi sekarang datanya sudah lagi bukan berupa array asosiatif, tapi JSON. Dan JSON ini akan dikirimkan ke dalam data di scriptnya. Ya, coba kita save. Kita coba refresh dulu. Coba saya klik Eric. Tuh, kalau berhasil teman-teman lihat nih. Kita udah punya data yang dikembalikan dari Ajax bentuknya JSON. Gimana? Paham nggak teman-teman ya? Jadi pada saat diklik, mau klik siapapun, Sandika misalkan, dapat datanya. Nah, kalau sudah begini kan gampang aja. Kita tinggal ambil tiap-tiap datanya, kita simpan ke dalam input-inputnya. Gitu teman-teman. Ya, coba kita close dulu, kita balik lagi ke Ajax-nya. Sekarang, kita nggak akan lakukan console.log, kita melakukan gini. Teman-teman ingat ya, di modalnya, itu kita sudah menambahkan ID di tiap-tiap inputnya. Coba cek lagi, ada nggak? Ada ID nama, ID NRP, ID email, dan ID jurusan. Nah, ini akan kita pakai. Kita akan isi datanya sesuai dengan data yang dikembalikan oleh Ajax-nya. Jadi saya nulis gini nih. Perhatikan. jQuery, tolong carikan saya elemen yang ID-nya nama, lalu ubah value-nya, ganti dengan data. Ini objek JSON-nya. Kalau saya mau ngambil namanya, tinggal tambahkan titik nama. Gini. Kalau di PHP kan pakai panah ya, kalau objek. Kalau di JavaScript pakai titik. Gini. Kita lihat. Save dulu. Kembali ke browser, kita refresh. Klik Eric. Tuh, lihat teman-teman ya. Udah ada, klik Dodi. Tuh, udah ada namanya. Oke. Jadi ini pakai Ajax, tinggal kita copy aja. Atau Alt Shift bawah. Ini. Jadi kita butuh berapa? Kita butuh 4 kali ya. Nama, lalu NRP, lalu jurusan, lalu email. Oh, email dulu ya. Tuker aja. ALT atas. Sudah terisi semua harusnya. Refresh. Klik. Tuh. Dan otomatis si jurusannya udah memilih jurusan yang sesuai. Sandika, dia pangan. Dodi, dia mesin. Oke ya teman-teman ya, keren ya. Nah sekarang ada lagi hal yang harus kita lakukan. Pada saat diklik, datanya sih udah bener ya. Tapi ingat teman-teman, kalau saya klik ubah, ini yang terjadi adalah, coba nih saya cobain ya. Eric, misalkan saya ganti, hapus namanya, saya ganti jadi Eric aja. Klik ubah, yang terjadi adalah nambahin data baru. Kenapa teman-teman? Ingat ya, di modalnya, kalau kalian ke index, ada action ya. Kita punya form terus action. Tuh lihat, actionnya ke tambah. Jadi otomatis nambahin data baru. Padahal kita pengennya ubah. Nah ini harus kita ganti juga. Jadi kalian ke JavaScript lagi aja deh. Kita tambahin sesuatu di sini. Jadi kita ambil si tag formnya. Ini nih. Ya caranya gimana? Gimana kalau kita manfaatin kelas modal body ini? Oke. Jadi gini. jQuery cariin saya elemen yang namanya modal body. Lalu cari form di dalamnya. Lalu kita ubah atributnya. Ini jQuery ya. Apa yang mau kita ubah atributnya? Actionnya. Gitu. Kita ubah actionnya. Tadinya kan ke tambah. Sekarang kita pindahin ke ubah. Jadi actionnya arahin ke HTTP. Localhost ini sesuaikan. PHP MVC. Public. Mahasiswa. Ubah. Nah gitu ya. Pindahin ke sana. Sudah. Jadi pas diklik ubah. Harusnya ke metode ubah. Walaupun metode ubahnya kita belum punya, nggak apa-apa. Dan yang terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan ngirimin ID juga. Jadi pas saya klik ubah, ini tuh yang dikirimin baru 4 data ini. ID-nya belum ada. Nah, supaya ID dikirimin, kita harus bikin elemen form baru. Jadi kalian coba ke index. Setelah form, di sini aja ya, kita bikin input
yang tipenya hidden. Gitu, supaya nggak kelihatan. Yang name-nya ID. Dan ID-nya ID juga. Supaya nanti kita isi nilainya. Ya, silakan teman-teman tambahin dulu ini. Save, kita kembali lagi ke script. Sekarang kita tambahin di sini. Kita tambahin, kita copy aja ya. Lalu kita ganti jurusannya jadi ID, datanya juga jadi ID. Sudah, sekarang data ini akan dikirimkan ke ubah. Oke, tinggal apa? Ini sudah ya, save dulu. Tinggal kita ke controller mahasiswa, kita bikin metode baru, public function ubah. Ini. Isinya baru sintaks ubahnya. Nah, ini kita nggak pakai Ajax, kita pakai yang biasa aja, sama seperti insert ya. Jadi kalian boleh biar gampang, copy aja insertnya. Nah, ini di copy aja. Ya, copy, kita simpan ke sini. Gitu ya. Jadi kalau ubah, kita akan jalankan model mahasiswa, lalu metode yang akan kita jalankan bukan tambah, tapi ubah. Ini kita belum bikin, nggak apa-apa. Yang mengirimkan data $_post, dari mana? Dari modal yang kita isi. Ini. Oke. Lalu flashernya ganti aja, ini diubah ya. Diubah, ini juga diubah. Sudah, tinggal kita bikin nih metodenya. Silakan kalian ke model mahasiswa, kita copy aja tambahnya lah ya. Karena mirip-mirip, boleh di copy. Kita simpan di paling bawah di sini. Tinggal kita ganti namanya jadi ubah. Lalu query-nya juga ganti ya, bukan ini. Jadi gimana query-nya teman-teman? Kita bisa pakai update mahasiswa, nama tabelnya apa gitu ya. Lalu set. Nah, ini apa yang kita set? Satu-satu. Kita set namanya diisi dengan _2 nama. Nah, ini nanti kita binding. Lalu NRP-nya diisi dengan _2 NRP, email, dan jurusan. Oke, tinggal where ID sama dengan _2 ID. Ini query-nya, tinggal kita cek bindingnya. Nama udah, NRP udah, email udah, jurusan udah, tinggal ID ya. Copy aja, ganti jurusannya jadi ID. Sudah. Ya, silakan dicek lagi teman-teman. Jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah silakan di save. Balik ke sini, kita refresh dulu. Coba kita hapus yang Erik. Oke, sekarang kita ganti. Klik ubah, hapus namanya. Klik ubah. Nah, berhasil teman-teman. Ya, jadi sekarang kita sudah bisa mengganti. Misalkan jurusannya deh, kita ganti jadi teknik planologi. Klik ubah. Berhasil ya. Kalau kita lihat lagi, sudah berubah menjadi planologi. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman nggak ada yang error. Kalau ada yang error, silakan langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah video ini. Ya, jadi sekali lagi, kita sudah berhasil melakukan update data pada aplikasi MVC kita